Kalau sekarang kamu adalah seorang karyawan dengan gaji UMR, atau sekalian kamu pengangguran, pengangguran nggak punya gaji, nggak punya income, tapi kamu punya goal, punya cita-cita, ingin mencapai financial freedom, apakah bisa? Jawabannya bisa. Bisa. Semua orang bisa. Tapi dengan catatan. Dengan catatan. Ada hal-hal, ada syarat ketentuan berlaku. Apa aja syaratnya? Pertama, nggak boleh ngeluh, nggak boleh cari alasan, nggak boleh terdistraksi. Nggak boleh ngerasa udah pinter, itu yang paling bahaya. Ngerasa udah pinter, ngerasa paling hebat. Ngerasa kalau ada orang yang ngajarin langsung gatel, pengen ngomong, pengen komen, jempolnya langsung pengen ngetik. Emang dia ngajarin, dia udah ngapain? Emang dia bisa apa? Emang dia udah kontribusi apa buat negara? Kalau misalnya dalam kepalamu, setiap kali ada orang yang sharing, lalu kemudian di kepalamu respon pertamanya itu adalah emang dia udah kaya, berani ngomong kayak gitu. Selamat, kamu udah memvonis dirimu, kamu nggak akan pernah bisa kaya. Kenapa? Karena ada orang yang mau nolong, ada orang yang mau share ke kamu sesuatu yang kamu nggak tahu. Kamu udah ngerasa lebih pintar, ngerasa lebih hebat. Dan saya udah ketemu terlalu banyak orang. Saya udah ketemu terlalu banyak orang yang awalnya mereka miskin atau sederhana banget di latar belakangnya, bukan dari keluarga orang kaya. Tapi akhirnya mereka bisa mencapai kesuksesan finansial. Dan ada banyak juga orang-orang yang mereka bukan siapa-siapa dan mereka malah makin miskin. Kenapa? Bedanya apa? Mindset mereka dulu. Orang-orang yang akhirnya stuck di sana itu adalah ya karena mereka nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Kalau mereka nggak ngerti apa yang harus dilakukan, itu paling gampang sebetulnya. Dikasih tahu aja, mereka melakukan, pasti hidupnya naik kelas. Pasti rekeningnya makin tebel. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu hukum alam. Kalau nggak tahu, dikasih tahu, dan mau praktek, mereka pasti makin kaya. Ada juga orang yang kedua nih, udah dikasih tahu, sebenarnya mau praktek, tapi tarso antar deh, besok deh, masih ada waktu, masih ada tahun depan, masih ada 50.000 tahun lagi, dan sebagainya. Itu orang malas tuh. Nah, kalau malas gimana caranya? Ini lebih susah daripada yang pertama, tapi sebenarnya ada obatnya. Obatnya adalah pertemukan dengan orang-orang yang hard worker, orang-orang yang action taker, orang-orang yang udah sukses. Perkenalkan, masuk ke dalam lingkungan yang tepat, maka motivasinya akan naik. Orang-orang kayak gini perlu dimotivasi aja, perlu inspirasi, aspirasi, motivasi, gitu-gitulah. Dia perlu ada burningnya aja, perlu ada fire-nya aja. Mereka udah tahu bagaimana caranya, mereka akan take action. Karena ngelihat sekelilingnya, wah, kok sekeliling saya kerja terus nih. Rasa tidak nyaman, akhirnya mau gaspol. Yang ketiga yang paling susah, yang ngerasa udah pinter. Dikasih tahu nggak mau, dikasih tahu langsung responnya adalah langsung defense. Langsung ada tembok penghalang yang langsung men-trigger untuk mengatakan, emang lu sudah sekaya apa sih mau sharing-sharing kayak gini? Kalau lu udah beneran kaya, ngapain sharing lagi? Kalau lu udah kaya, ngapain masih jualan? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Lihat aja ntar di komen ya, pasti ada aja lah. Atau di komen video ini atau video-video saya sebelumnya. Kamu cek aja, kamu lihat aja. Ada orang-orang yang masih mentalitasnya kayak gitu. Kalau menurut saya, itu adalah mentalitas orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Alias udah tidak tertolong, silakan aja. Benerin dulu dalam dirinya. Kemungkinan orang-orang kayak gitu sebenarnya dia punya luka batin. Dia punya luka batin. Mungkin ada satu kebencian terhadap kekayaan. Mungkin dia pernah dulu dihina sama orang kaya, mungkin pernah direndahkan sama orang kaya, sehingga dia benci banget sama orang kaya. Sehingga kalau ada yang ngajarin dia untuk jadi kaya, meskipun di mulutnya bilang dia pengen kaya, tapi dalam hati kecilnya dia nggak pengen kaya. Sehingga ada mekanisme bawah sadarnya yang mencegah dia untuk jadi kaya sebetulnya. Nah, mekanisme yang mencegah inilah yang kemudian di permukaan, di dalam tingkah lakunya itu membuat dia jadi komen-komen yang seperti itu. Emang lu udah sekaya apa? Emang kalau lu udah beneran kaya? Kayak gitu-gitulah biasanya. Nah, jadi kamu ada di mana? Kamu harus kenali dulu dirimu. Kamu harus kenali dulu kamu ada di mana. Apakah kamu ada di tahap pertama di mana kamu sebenarnya udah pengen banget action, tapi kamu nggak tahu caranya. Kalau misalnya kamu ada di tahap itu, sebenarnya gampang banget.
Kalau kamu mau tahu gimana caranya, di YouTube ini ada banyak banget video-video, bahkan di YouTube channel Next Level Indonesia ini ada banyak banget video-video yang saya share, yang saya bikin, yang bener-bener adalah gimana caranya itu saya kasih tahu. Gimana caranya, bener-bener step-stepnya bagaimana. Kalau kamu ingin lebih dalam lagi, pengen tahu gimana caranya kamu bisa naikin income-mu, gimana caranya bisa punya penghasilan tambahan, gimana caranya bikin media sosialmu menjadi mesin passive income, kamu bisa beli buku ini, Scroll Like Cuan. Ini masih pre-order dan ini stoknya sangat terbatas karena nanti setelah pre-ordernya selesai ini harganya akan naik dan bonusnya akan hilang. Oke, tidak ada bonus lagi. Nah, kalau kamu mau beli bukunya nanti ada linknya di bawah. Jadi ini buku ini akan mengajarkan kamu gimana caranya bikin media sosial menjadi mesin income, dan buku ini menjawab 2 pertanyaan. Apa langkah awalnya dan mulainya dari mana? Jadi kalau kamu mau beli bukunya, nanti linknya ada di bawah, silakan. Oke, kalau kamu ada di tahap pertama itu gampang banget. Diajarin gimana caranya, kamu take action. Kalau kamu ada di tahap yang kedua, yang lebih susah lagi, yaitu kamu malas gitu kan, nggak mau take action, tarso, better kamu cari komunitas, better kamu cari pertemanan yang bisa bikin kamu tergugah untuk kamu action. Ikut seminar misalnya, ikut komunitas pengusaha misalnya, ikut perkumpulan yang isinya banyak pengusahanya. Kamu bisa banyak belajar dari mereka, kamu bisa banyak dapat motivasi dari mereka, dan hidupmu pasti akan berubah. Kamu akan take action. Karena kemungkinan besar kamu nggak take action karena sekitarmu bukan action taker. Itu bahayanya kalau kamu berteman dengan orang-orang yang salah. Definisi salah apa sih? Kebanyakan orang yang kayak gini, tapi kan teman saya orangnya baik-baik, kalau saya susah mereka bantu. Ya benar, orangnya baik, semua orang tuh basically baik. Tapi ada orang-orang yang kemudian kalau kamu mau naik level, mereka akan mulai gini, wah lu sombong banget lu, udah gak mau nongkrong lagi sama kita-kita. Pernah ketemu gak sama kayak gitu? Itu hati-hati, orangnya baik, tapi mereka secara sadar gak sadar lagi narik kamu supaya kamu gak terbang tinggi meninggalkan mereka. Padahal kalau kamu diizinkan, dibiarkan terbang tinggi, kamu udah di atas, kamu bisa narik mereka ke atas. Tapi enggak, kebanyakan teman-teman circle pergaulan itu enggak pengen ngelihat temennya naik. Apalagi kalau udah tahu, wah kita kan orang miskin, ini kan salah pemerintah, ini kan salah elit global, ini kan salah presiden, ini kan salah gubernur. Semuanya salah kecuali siapa? Dirinya sendiri. Jauhi yang kayak gitu, itu enggak akan pernah bikin kamu maju selangkah pun. Nah, kalau kamu ada di level yang ketiga, nah ini agak susah. Agak susah, kenapa? Ya karena kamu udah memasang barrier untuk tidak bisa dibantu orang lain. Alias kamu tidak mau membantu dirimu dan kamu juga nggak mau dibantu sebenarnya. Tapi nanti kemasannya adalah seolah-olah menyalahkan orang yang mau ngajarin, yang mau sharing. Emang dia udah sekaya apa sih? Kok udah kaya masih jualan buku sih? Ya nggak apa-apa, silakan aja. Kalau kamu ada di sana, kan kamu udah kenal sama dirimu. Oh iya, kok saya denger si orang ini ngomong rasanya pengen komen kayak gitu. Itu oke, nggak masalah. Look inside, lihat ke dalam, ngaca, lihat ke dalam. Mungkin ada trauma tertentu sehingga sebenarnya dalam hati kecilmu, dalam bawah sadarmu, ada luka batin yang kamu harus selesaikan dulu, yang kamu harus konfrontasi dulu. Yang kamu harus benar-benar secara bawah sadar mengatakan bahwa saya mau berubah, saya mau kaya. Dan saya akan mengosongkan gelas saya, saya akan mengosongkan gelas saya supaya siap menerima informasi yang baru. Dan kamu juga komit untuk berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, minimal secara finansial. Kamu jadi orang yang lebih baik, terus bertumbuh secara finansial. Kamu mulai bikin goalmu seperti apa, kapan kamu mau financial freedom. Lalu kemudian kamu mulai take action. Take actionnya bagaimana? Mulai dari kuasai skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang bisa memberikanmu income yang besar. Income yang besar. Maksudnya apa? Kalau menurut saya, skill-skill yang memberikan income yang besar itu misalnya skill jualan, skill content marketing, skill bisnis online, misalnya salesmanship, jualan bikin konten marketing. Konten marketing itu bukan konten biasa. Konten marketing itu adalah konten-konten yang memang goalnya untuk jualan. Kalau misalnya konten joget-joget ya itu bukan konten marketing, itu konten aja. Konten marketing belum tentu viral, tapi menghasilkan.
konten doang bisa jadi viral tapi tidak ada income-nya. Nah, kalau saya mengatakan high income skill itu adalah content marketing. Nah, gimana cara belajarnya? Ada banyak banget ilmunya yang gratisan di YouTube segala macam. Nah, di buku ini kamu akan bisa belajar juga gimana caranya bikin media sosialmu itu menjadi mesin income. Kamu bisa punya bisnis tanpa modal kalau kamu menguasai apa yang ada di buku ini. Lengkap banget ilmunya, ini tebal juga loh sebenarnya. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kamu bisa klik linknya di bawah. Jadi balik lagi, kalau misalnya kamu kuasai high income skill, sekarang kamu kerja. Tadi saya bilang, kamu kondisinya sekarang kerja, kamu punya gaji UMR. Misalnya gaji UMR 3 juta, 4 juta, 2,5 juta, it's okay, nggak masalah. Pertahankan pekerjaanmu, pertahankan. Jangan baru nonton video ini, wah termotivasi, langsung resign. Jangan, kenapa? Pekerjaanmu itu sangat penting untuk paling tidak sebagai safety net. Kalau bisnismu nggak jalan, ada safety net. Kalau kamu masih di masa mengembangkan bisnis, ada paling tidak kamu nggak kelaparan, kamu nggak bingung tinggal di mana, nggak bingung tidur di mana. Jaga pekerjaanmu. Tapi seiring bisnismu berkembang, sangat tidak aneh kalau misalnya di bulan pertama mungkin penghasilanmu baru 1 juta per bulan dari bisnis online ya. Sangat nggak aneh. Tapi nggak aneh juga kalau misalnya di bulan ke-6 kamu udah bisa menghasilkan 10 juta, 20 juta per bulan. Apalagi kalau udah setahun, kamu bisa menghasilkan mungkin 30 juta, 50 juta per bulan dari bisnis onlinemu. Sedangkan gaji dari kantor, kalau misalnya sekarang 3 juta, mungkin tahun depan jadi 3,2 juta, 3,3 juta. Tahun depannya lagi jadi 3,5 juta, jadi 3,7 juta. Padahal dari bisnis online, yang awalnya di bulan pertama cuma 1 juta, tapi di akhir tahun pertama mungkin kamu udah bisa menghasilkan 10, 20, 30 juta. Bahkan kalau misalnya kamu belajarnya lebih intens, bener-bener mencari ilmunya terus, nggak aneh kalau kamu bisa menghasilkan 50 juta per bulan dari bisnis sampinganmu. Pada saat itulah kamu udah punya opsi nih, udah jadi kaum mendang-mending. Daripada 8 jam di kantor, 5 jam di rumah untuk bisnis online, mending gitu kan, mending resign karena income dari bisnisnya udah stabil. Mending resign lalu kemudian fokus di mengembangkan bisnis online. Punya waktu 10 jam, 20 jam sehari untuk ngembangin bisnis online mudah. Di sanalah kamu udah punya opsi tuh, udah merdeka tuh, udah bebas memilih kamu mau yang mana. Untuk menentukan sendiri kamu mau fokus di bisnis onlinemu atau mau tetap sebagai karyawan di kantor, yang mana dua-duanya it's okay. Dua-duanya nggak ada yang salah. Nah, step berikutnya nih, ketika kamu udah punya income yang cukup, misalnya gini, sekarang gajimu 3 juta, anggap aja 3 juta per bulan. Oke, anggaplah biaya hidupmu 2,9 juta atau maksimal 3 juta deh. 3 juta per bulan, gaya hidupmu nih. Biaya hidup. Lalu kemudian kamu udah punya income misalnya 30 juta per bulan dari bisnis online. Apa yang kamu lakukan dengan 27 juta sisanya? Kamu mulai bisa berinvestasi. Bisa beli saham, emas, cryptocurrency, properti mungkin, dan segala macamnya. Reksadana, apapun lah, obligasi, terserah deh. Bebas, apa aja boleh. Saya nggak membahas investasinya, tapi yang saya bahas adalah hasil dari investasi tersebut, hasil dari akuisisi aset-aset itu, udah mulai tuh ada passive income, passive income, passive income, passive income. Dan ketika passive income-mu sudah melebihi biaya hidup idealmu, bukan yang 3 juta per bulan ya, 3 juta per bulan itu kan gaya hidup karena dibatasi oleh gaji. Misalnya gaya hidup idealmu adalah 100 juta per bulan. Nah, ketika passive income-mu karena asetnya udah sedemikian banyak, udah mencapai 100 juta per bulan passive income-nya, maka itulah yang namanya bebas finansial, financial freedom. Nah, itulah kira-kira ringkasannya bagaimana dari gaji UMR, bahkan pengangguran sekalipun, kamu bisa naik level sampai mencapai bebas finansial. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi, kalau kamu mau beli buku ini, linknya ada di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.